Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin imamil muttaqin qaidil gharil muhajjalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma nawwir qulubana bil ilmi wal amal wa zayyinna bil ikhlasi wa sidqi wal khawf wa raja ila Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma a'simna min syarril fitan wa aqina min jamil mihan wa salih minna ma dhahara minha wa ma batana. Allahumma nakki wa saffi qulubana min al-hikdi wal hazan wal baghdha wal ujub wa jami' amradil qulub bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita segala kenikmatan-Nya, anugerah dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah malam hari ini kita berkumpul kembali di masjid ini yang insyaallah kita selalu diberikan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita lanjutkan pada minggu yang lalu tentang macam-macam pembunuhan. Di antaranya ada yang membunuh dengan sengaja, ada yang membunuh karena serupa dengan sengaja, ada juga karena kesalahan, ya. Nah, kemudian dikatakan orang yang membunuh dengan sengaja maka harus diqisos. Sengaja itu diantaranya muthqal, membebani seseorang sehingga dia tenggelam di lautan. Nah, ini kan karena ada kesengajaan. Atau sihir, ya, seseorang dibuat sihir. Wa igraq atau ditenggelamkan, wa tajwi' atau dibuat lapar sampai mati. Itu kan ada kesengajaan. Maka orang yang membunuh dengan sengaja, hukuman baginya adalah qisas. Ya, qisas itu bunuh dibayar dengan bunuh. Ya, itu namanya qisas. Ila in afa anhu aladiyah au majanan, kecuali kalau keluarga yang dibunuh itu memaafkan dia. Kalau keluarga yang dibunuh memaafkan pembunuh, ya udah saya maafin tapi bayar diat. Ya, tapi bayar diat. Diatnya itu 100 ekor unta. Ya, satu nyawa itu bandingannya 100 ekor unta. Ya udah keluarga bilang misalkan ya udah enggak usah diqisos tapi bayar diat. Bayar denda pengganti menghilangkan nyawa dengan 100 ekor unta, ya. Atau keluarganya mengatakan majanan, ya udah dimaafin, nggak usah bayar dia, ya, gratis majanan, dimaafin sama keluarga. Itu tergantung daripada keluarga yang dibunuh. Wa fi qata wa shibhu, ya, ada juga membunuh karena kesalahan, ya, atau serupa dengan salah. Nah, apa itu diahnya? Diahnya adalah wahya mi'atu minal ibil fi zakaril huril muslimin. Diah itu adalah 100 ekor unta. Membayar diahnya itu sebagai pengganti menghilangkan nyawa orang lain, ya. Kalau yang dibunuh itu seorang laki-laki hur, merdeka, muslim dan beragama muslim. Hur itu merdeka, bukan budak, dan agamanya muslim, maka si pembunuh itu membayar sebagai ganti menghilangkan nyawa seseorang dengan membayar 100 ekor unta, ya, 100 ekor unta. Tuh, ya. Wa nisfuha wa huwa khamsun fil unsa al hurrah muslimah. Kalau yang dibunuh perempuan, ya, yang dibunuh bukan laki tapi yang dibunuh perempuan, perempuannya muslimah, merdeka, maka bayarannya adalah 50 ekor unta, setengah dari denda menghilangkan nyawa orang lain kepada laki-laki yang merdeka,
Ya, kalau yang dibunuh laki-laki 100 ekor unta. Tapi syaratnya harus laki-laki yang dibunuh itu merdeka dan juga muslim. Kalau yang dibunuh itu perempuan muslimah hurrah, ya, maka sebagai dendanya adalah 50 ekor unta. Wa takhtalifu sifati diyah bihasbil qatl. Jadi berbeda, ya, diyah itu berbeda sesuai dengan tergantung dengan bagaimana dia dibunuh, ya, mungkin dengan sengaja, salah, atau serupa dengan salah. Fahya musallasah fi amdin wa syubhin, ya. Nah, kalau membunuhnya dengan sengaja atau serupa dengan sengaja, maka sebagai penggantinya 100 ekor unta itu enggak sama semuanya 100, enggak, harus dibeda-bedain. Yang penting jumlahnya 100. Seperti apa? Musalasah. Seperti musalasah. 100 ekor unta itu pertama dia harus menyediakan unta betina berumur 3 tahun 30 ekor. 30 ekor unta betina yang berumur 3 tahun jalan 4 tahun, atau disebut dengan hiqah. Unta betina hiqah yang umurnya 3 tahun jalan 4 tahun, sediain itu hiqah sebanyak 30 ekor. Wasalasuna jazah, dan juga membeli lagi atau menyiapkan 30 ekor jazah, unta betina yang umurnya 4 tahun jalan 5 tahun. 30 ekor unta betina yang umur 3 tahun, 30 ekor unta betina yang umurnya 4 tahun jalan 5 tahun. Pokoknya udah mencapai 4 tahun lewat, ya. Itu 30 berarti 60 kurang 40. 40-nya apa? 40-nya adalah khilfah, ya, ay hamilan, unta betina yang sedang hamil, 40 ekor, ya. Bigauli khabirain adalain wa in lam tablugh khamsa sinin, ya. Unta hamil itu dengan kabar dari 2 orang adalain, dua orang itu yang adil. Dia tahu nih onta, biasanya dia tahu nih onta hamil sama onta nggak hamil, dia tahu. Nah, dia menyediakan onta yang sedang hamil walaupun belum sampai umurnya 5 tahun, nggak apa-apa. Yang penting dia sediain 40, 30, 40, 100. Tuh. Jadi nggak berapa ekor, 100 ekor. Udah beliin aja yang kecil-kecil, yang penting onta. Enggak, ada jenis-jenisnya, ya. 30 ekor yang berusia 3 tahun, 30 ekor yang berusia 4 tahun, 40 ekor onta yang sedang hamil. Tuh berat makanya, apalagi sedang hamil 40 ekor sedang hamil, tinggal nungguin beberapa bulan punya anak. 40 ekor punya anak, misalkan satu udah dapat berapa anak, ya. Turunin lagi anaknya 40 lagi, ya. Kalau anaknya 1, kalau anaknya 2, 80. Makanya nyawa orang tuh berharga. Dalam Islam tuh nyawa orang itu sangat berharga. Bukan apa tuh namanya, nggak sembarangan menghilangkan nyawa orang itu. Bukan hal yang sepele, jangan dianggap sepele. Tapi misalkan di dunia dia ngeles dari dia ini, dari denda ini dia nggak bayar 100 ekor unta, kabur. Si pembunuh ini kabur, nggak ketemu-temu. Sampai bertahun-tahun nggak ketemu-temu, ya. Dia bisa lolos hukuman di dunia, tapi hukuman di akhirat dia nggak bisa lolos. Mau pergi kemana lagi? Nggak bisa lolos. Apalagi kalau keluarga yang dibunuh ini menuntut kisos, atau nggak nuntut kisos, bayar aja dia. Ya udah, kamu nggak jadi dah dikisos, bayar aja 100 ekor unta, bayar. Bayar. Nah, itu musalasah kalau membunuhnya dengan sengaja atau menyerupai dengan sengaja.
wa makhmusah fi khata'in. Nah, kalau membunuhnya karena salah, gak ada niat untuk bunuh, cuma lempar kayu doang. Biasanya orang lempar kayu, rotan, nggak mati, tuh dimati. Ya. Atau salah karena dia bukannya targetnya, bukannya dia, nggak taunya dia yang terbunuh. Nah, kalau membunuhnya karena salah, maka pilihannya adalah mukhmasah. Mukhmasah itu min banatin makhat, dia harus menyediakan 20 ekor anak unta yang berumur 1 tahun. 20 ekor anak unta yang berumur 1 tahun. 20 ekor anak unta yang berumur 2 tahun. Jadi setahun dulu 20 ekor, naik lagi 20 ekor yang umurnya 2 tahun. Wa bani labun, dan 20 ekor unta jantan, ya, 20 ekor unta jantan yang berumur 2 tahun. Jadi pisah, yang mana betina, yang mana jantan. Wahikka inas wajazaat, dan 20 ekor betina yang berumur 3 tahun, ya, dan 20 ekor betina yang umurnya 4 tahun. Jadi 20 5 macam, maka jadi 100, ya. 20 ekor anak unta yang umurnya setahun, 20 ekor anak unta yang umurnya 2 tahun, betina nih. Anak unta betina yang jenis kelaminnya betina, umurnya setahun. 20 ekor anak unta betina yang umurnya 2 tahun. 20 ekor anak unta jantan, ya, anak unta jantan yang umurnya 2 tahun, ya. Kemudian unta betina yang umurnya 3 tahun, dan unta betina yang umurnya 4 tahun. 20 100, ya. Itu kalau dia membunuhnya karena salah, ya, karena salah pembayarannya. Jadi beda-beda, nggak sama semua, ya, karena semakin berumur unta itu harganya semakin lumayan. Kayak sapi, beda. Sapi harga sapi yang umurnya 1 tahun dengan umur 2 tahun beda. Sapi umur 2 tahun dengan umur 3 tahun beda lagi umurnya, beda lagi harganya. Beda umur, beda harga, ya. Nah, itu boleh nggak dicicil? Wah, saya nggak punya uang segitu, misalkan nih yang membunuh, saya nggak punya uang segitu, saya nyicil dah 20 ekor dulu anak unta betina yang umurnya setahun, ntar ada duit lagi, naik lagi, ya, anak unta betina yang umurnya 2 tahun 20 ekor, boleh nyicil, boleh, ya, nyicil boleh. Illa in waqa'al khata' fi harami Makkah au fi ashhuril hurum au kana gatil mahram rahimul kalum wa famuslasah li'adhami hurmatil musalasah. Nah, kecuali kalau dia membunuh salah itu, membunuhnya di Makkah, dia salah target, udah salah target bunuhnya di tanah haram lagi, tanah Mekah, bunuhnya di tanah Mekah, maka nggak masuk 20 enggak, tapi masuknya yang ke bagian musalasah. 30 onta betina umur 3 tahun 30 biji, onta betina umur 40 tahun 4 tahun, kemudian 40 biji onta yang sedang hamil, kalau bunuhnya di tanah haram di Mekah. Au fi ashhuril hurum, atau membunuhnya di bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah. Bulan apa tuh? Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama bulan Rajab. 4 bulan tuh bulan yang diharamkan. Makanya dulu kalau datang bulan yang diharamkan oleh Allah, 4 bulan tuh, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram sama bulan Rajab, ini nggak boleh perang, nggak boleh membunuh. Kenapa? Berat, dendanya berat, ya.
dendanya berat. Au kana qatil mahram, atau yang dibunuh itu orang yang masih mahram sama dia. Ya, seperti apa? Seperti ibunya. Anak membunuh ibunya sendiri, ibu kandung sendiri. Anak membunuh ibu kandungnya. Maka bayarannya itu per 30-an. 30 onta betina umur 3 tahun, 30 onta betina umur 4 tahun, 40 ekor unta yang sedang hamil. Nah, kalau yang dibunuh orang yang masih mahramnya dia. Wa'uh, atau saudari perempuannya dia dibunuh, kakak perempuannya dibunuh sama saudaranya sendiri, saudara sama saudara berantem, laki-laki adiknya kakaknya perempuan berantem, yang perempuan dibunuh sama adiknya yang laki-laki, 30-an bayarnya, bukan 50-an per 20 jadi 5, enggak, tapi per 30-an bayar diahnya. Ya, amadiyah kullu minal yahudi wa nasrani dhimiyan kana au musta'manan amu ahadan fasulusu diyah al-hurril muslim. Nah, tapi kalau yang dibunuh bukan orang Islam gimana? Tadi kan kalau yang dibunuhnya orang Islam laki-laki, maka bayar diahnya 100 ekor unta. Kalau yang dibunuh perempuan hurrah merdeka muslimah, maka diahnya itu setengah dari diahnya laki-laki, 50. Tapi kalau yang dibunuhnya orang Yahudi gimana? Selain orang Islam. Nah, kalau yang dibunuh orang Yahudi atau orang Nasrani, baik orang Nasrani itu zimmi, ya, kafir kan ada 4 macam, ada zimmi, ada musta'man, ada mu'ahad, ada kafir harbi. Kalau kafir harbi nggak masuk. Ente bunuh misalkan yang kafir harbi, apakah saya harus bayar dia karena saya bunuh kafir harbi? Enggak. Tapi kalau ente bunuh kafir zimmi, orang yang kafir hidup berdampingan dengan kita, ya, atau kafir musta'man, orang kafir yang minta keamanan sama kita, ya, perlindungan, orang kafir yang minta perlindungan, atau muahadan, orang kafir yang punya perjanjian dengan kita, dibunuh misalkan sama orang muslim, maka diahnya sepertiga dari laki-laki muslim, ya, sepertiga dari laki-laki muslim. 100 itu sepertiganya, ya, sepertiga dari 100, 4 lebih dah, 3 lebih dah, ya, 3 lebih hampir 4. Nah, 30-an dah, 30-an ekor unta. 30-an ekor unta. Wa amadiyah ar-raqiq, ya. Wa amadiyah ar-raqiq. Wa amadiyatul majusi, kalau yang dibunuh seorang majusi gimana? Majusi itu siapa? Majusi itu penyembah api. Itu majusi, ya, penyembah api. Alladzi lahu aman fa akhsadiyat wa hiya thulutsa asyarah adiyah muslim, ya. Kalau yang dibunuhnya adalah seorang majusi penyembah api, ya, maka diahnya itu adalah seperti 2/3 dari 10. 2/3 dari 10, ya, 30-an, ya, 2/3 dari 10, ya. Wa amadiyah raqiq. Nah, tapi kalau yang dibunuhnya budak bagaimana? Yang dibunuh budak, bukan orang merdeka. Jadi merdeka ini ya, kalau yang dibunuhnya budak gimana? Budak terbunuh, ya, ada pembunuhnya. Diahnya bagaimana? Wa amadiyatur raqiq fahiya qimatuhu. Maka diahnya, bayar denda karena menghilangkan nyawa seorang budak, maka sebagai bayarannya, sebagai pengganti nyawanya adalah qimatuhu. Harga tuh budak berapa? Enggak pakai yang 100 ekor unta, enggak. Tapi pakainya harga budak itu berapa? Misalkan harga budak itu 25 juta, ya udah 25 juta. Seharga itu budak.
zakaran au kana au unsan, baik budak itu budak laki-laki ataupun budak perempuan, walau mudabbaran wala mukataban au walad, baik budak itu jenisnya mudabbar, mukatab atau walad, ya sama diahnya itu seharga dirinya. Diri itu budak berapa? Kalau seharga itu budak 25 juta, 30 juta, ya udah bayar seharga budaknya. Bayarnya kemana? Kalau budak yang dibunuh bayarnya kemana? Apa ke keluarganya budak, si istrinya budak atau anaknya? Enggak, bayarnya ke sayyidnya, ke tuan itu budak. Ini budak punyanya siapa? Budak yang dibunuh ini punyanya siapa? Orang budak pasti punya tuannya. Oh, tuannya fulan. Nah, ini budaknya terbunuh nih, dituntutlah yang pembunuh, ente harus bayar, ya bayar. Berapa bayarnya? Berapa harganya budak? 30 juta, bayar 30 juta. Bayarnya kemana? Ke tuannya yang punya budak, bukan ke anak istrinya si budak, bukan, tapi bayarnya ke tuannya si budak yang punya itu, budak. Sawa'an kanat jinayah amdan am khata' wa in zadat ala diyahur kasairil amwalil mutallafah, ya. Wa minha ay min ma'asil yadain, dan diantara kemaksiatan kedua tangan selain menghilangkan nyawa orang lain, diantaranya adalah darbu bi ghairi haq, yaitu memukul tanpa alasan yang jelas, ya, memukul tanpa alasan yang jelas. Bi khilaf ma idza kana bi haqiqat darbin nashizah wasabi idza taraka shalah agad balaga asyaran wa nahwi dzalika. Jadi orang nggak punya salah main dipukul aja, ya, nggak ada kesalahan main pukul. Orang lewat main pukul, nah ini nggak boleh. Orang nggak apa-apa dipukul, nah ini nggak boleh. Maksiat itu kedua tangannya. Yang kalau yang memukulnya kanan, kalau yang memukulnya kiri, kalau dua-duanya tangan yang memukul, dosa dua-duanya, ya, dosa dua-duanya. Nah, kecuali kalau seseorang memukul dengan alasan yang jelas. Seperti apa? Seperti misalkan kadarbil nashizah, istri yang kurang ajar kepada suaminya. Istri yang kurang ajar kepada suaminya. Suaminya boleh mukul, boleh, tapi menghindarkan mukul daerah muka, nggak boleh memukul daerah muka. Siapapun, mau istrinya, mau anaknya, nggak boleh memukul daerah muka, ya, nggak boleh. Kan ada tingkat, ada apa tuh namanya, ada rinciannya tuh. Nggak boleh suami main langsung pukul aja, nggak boleh, ada rinciannya, ya. Rinciannya pertama, diemin aja. Kalau istri punya salah, diemin, jangan ditegur, jangan diemin aja. Kalau dia ngakuin kesalahannya, dia minta maaf, ya udah maaf. Kalau udah didiemin, kemudian dia masih begitu, maka hajar bil firos, jangan tidur sama dia, jangan seranjang. Jadi ada tingkat-tingkatannya. Jangan tidur sama dia seranjang. Dia tidur di kamar, kita tidur di sofa, atau kita tidur di kamar, suruh dia tidur di sofa, tapi masih satu rumah, ya. Masih begitu juga, jangan kasih uang belanja. Jadi ada tingkatan, nggak main langsung pukul aja, enggak. Ada tingkat-tingkatannya, ya, ada tingkatannya. Nah, kalau misalkan, ya, suami istrinya udah kurang ajar terhadap suaminya memukul, ya, apakah tangannya suami ini maksiat? Enggak. Kenapa? Karena memukulnya dengan alasan dia kurang ajar. Tapi kalau nggak kurang ajar, nggak ada kesalahan sama istri, suaminya pukul, nah itu yang dosa, ya, itu yang maksiat. Wasabi idza taraka shalah wa qad balaga asyran wa nahwi dzalika. Begitu juga orang tua. Orang tua memukul anaknya yang nggak mau sholat ketika umur anak tersebut sudah 10 tahun. Kan dibolehin sama Nabi Muhammad. Perintahkanlah anakmu untuk sholat ketika umurnya 7 tahun. Perintahin dia sholat. Ketika umur 10 tahun, perintahin dia sholat. Kalau nggak mau, pukul. Tapi pukulnya pukulan yang mendidik, bukan pukulan yang mubareh. Mubareh itu pukulan yang
merusak kulit, ya, atau bikin bengkak, atau jadi merah, atau jadi biru, ya, nah itu nggak boleh. Pukulan yang begitu nggak boleh. Tapi memukul dengan mendidik dia untuk menjaga sholat. Nah, pukulan begini, orang tua yang memukul anaknya ketika meninggalkan sholat di umur 10 tahun, apa berdosa orang tuanya? Enggak. Orang tuanya enggak berdosa, ya, tidak maksiat. Falladzi bi ghairi haqqin huwa qatar bi ghairi dzalik. Nah, dan juga memukul tanpa alasan yang jelas seperti memukul selain daripada itu dua tuh, ya, suami yang memukul istrinya atau orang tua yang memukul anaknya karena meninggalkan sholat. Au daraba dzalika fil wajh au bidarbi mabruh, mubarrih, ya, atau memukul daerah wajah. Nggak boleh. Tidak ada yang memperbolehkan memukul daerah wajah. Itu memukul tangan atau mukul paha, tapi wajah nggak boleh. Haram, orang yang memukul wajah itu haram. Maling dipukulin sampai wajahnya, nggak boleh mukul daerah wajah, itu nggak boleh. Ya, al-darb bidzalik fi wajhi au yadribu mubarrih, atau memukul sampai melukai, nggak boleh. Ya, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa itsman mubina. Allah berfirman, dan orang-orang yang mengganggu mukmin laki-laki ataupun mukmin perempuan bighairi maktasabu, yang bukan mereka perbuat sesuatu, dia enggak berbuat apa-apa, dia enggak melakukan apa-apa, tahu-tahu dipukul. Mukmin perempuan enggak lakukan apa-apa, tahu-tahu dipukul, ya, diganggu, faqad ihtamalu buhtanan, maka dia telah membawa kebohongan yang besar, wa isma mubinah, dan dia membawa dosa yang nyata, ya, dosa yang nyata. Fal adzan wa hatta walau nadhara syakhs ila syakhsin bi ghairi tahdid wal ihtigar bi ghairi haqqin bahwa zulum. Mengganggu ini banyak macam-macamnya. Di antaranya mengganggu selain dari tadi yang tanpa ada alasan yang jelas, memukul, itu termasuk mengganggu, ya. Dan juga yang termasuk mengganggu, katanya Imam Hisni mengatakan, yang termasuk mengganggu juga seseorang melihat orang lain dengan pandangan merendahkan, lihat orang lain dengan pandangan hina, memandang orang lain dengan hina, dengan merendahkan, ya, itu juga bi ghairi haqq, ya, nggak punya alasan yang jelas, bahwa zulmun, maka itu termasuk daripada kezaliman, ya, termasuk daripada kezaliman. Mata yang memandang orang lain itu mata yang jelek, sejelek-jeleknya mata memandang orang lain dengan hina. Nggak boleh, walaupun bukan orang kita kenal, bukan orang yang kita kenal, kita nggak kenal sama sekali, nggak boleh, ya. Suudzon dengan orang, ya, memandang orang dengan hina, merendahkan orang lain melalui pandangan, melalui penglihatan, nggak boleh, ya, tidak diperbolehkan. Wa akhdhu rishwah, ya, dan juga yang termasuk daripada dosa kedua tangan atau maksiat kedua tangan adalah mengambil riswah. Apa itu riswah? Wa huwa ma yu'tihi syakhsun li hakim au ghairihi liyahkum lahu au yahmiluhu ala ma yuridu, ya. Riswah itu seseorang memberikan kepada hakim, itu namanya riswah. Seseorang nih terdakwa berikan kepada hakim, nih beresin dah, ya, yang tadinya hukum berat jangan berat-berat hukumnya, atau bebasin. Nah, itu namanya riswah. Apa riswah? Suap, menyuap hakim,
ya, au ghairihi, atau menyuap selain hakim, ya, liyahkum lahu, untuk memberikan keringanan hukum kepadanya, pada jaksa, pada polisi, pada ini, ya, dan lain sebagainya. Itu juga termasuk risuah, ya, termasuk menyuap. Au yahmiluhu ala ma yurid, atau membawa suap itu kepada orang yang diinginkan, ya, mau masuk, mau dapat pekerjaan di pabrik, di kantor, datang ke bosnya, ya, tolong dong saya masukin nih, ada sekian nih. Itu suap juga, ya, suap juga. Ya, kalau orang ditilang di jalanan, mobil atau motor, tilang sama polisi, terus polisinya kasih biar lancar deh Pak, tolongin deh Pak, lancar jalan, itu termasuk suap Pak? Termasuk suap gak? Masuk suap, termasuk suap itu, ya, termasuk suap. Untung sekarang kagak ada polisi, adanya kamera sekarang, ya. Sekarang gak ada polisi tapi kamera, itu termasuk suap, ya, termasuk suap. Kalau ada orang soleh dulu masih belum ada kamera etle, ya, dia naik mobil sama supirnya, ketilang sama polisi, ini supir udah mau udah mau kasih polisi aja dah biar jalan cepat, enggak dikasih. Orang soleh nggak dikasih, enggak, jangan, udah biarin ditilang, ya, ambil surat tilangnya, biarin ditilang, jangan sampai masuk ke dalam risuah, ya, menyuap. Wa qala sahibut ta'rifat wa huwa ma yu'ti li ibtalil haq au li ihqaqil batil. Ya, di dalam bahasa, rishwah itu adalah sesuatu yang diberikan untuk membatalkan kebenaran, ya, untuk membatalkan kebenaran, au li ihqaqil batil, atau untuk membela kebatilan, itu namanya rishwah, ya, atau menyuap. Atau memberikan rishwah tersebut. Ar-rishwah li qauli sallallahu alaihi wasallam, la'anallah ar-rashi wal murtashi fil hukmi, rahul Imam Ahmad wa Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap fil hukmi, di dalam hukum, di dalam memberikan hukum. Makanya hakim tuh, jadi hakim ujiannya berat. Kalau dia betul-betul memegang SOP-nya, dia memegang agamanya betul-betul, dia nggak terima suap dan memberikan hukum dengan benar, surga buat dia. Tapi kalau jadi hakim mudah tergoda, agamanya lemah, ya, bentar-bentar nerima suap, bentar-bentar nerima suap, bukan surga didapetin, tapi mendapatkan neraka. Nikmat nikmat di dunia hanya sementara, ya, yang didapetin berapapun banyak yang didapatkan, nikmat itu cuma sementara. Tapi di akhirat lebih dahsyat lagi daripada azabnya. Kalau dia nggak bertobat sebelum dia meninggal dunia, azabnya lebih berat lagi, ya. Itu godaan menjadi seorang hakim seperti itu. Dulu ada di satu daerah seorang hakim, ya, seorang hakim ini dia memerintahkan di dalam peraturannya dia itu dengan Al-Quran, sehingga ketika dia memegang Al-Quran, hadis Nabi tentang seorang hakim, betul-betul dia menasehati dirinya untuk tetap di jalan Allah, maka nggak ada masalah di kampungnya, nggak ada. Di daerah tempat yang ditempati dan dia bertanggung jawab menjadi hakim di situ, nggak ada masalah. Ketika dia menyandarkan hukum itu dengan Al-Quran dan hadis Nabi, dianya juga benar, hakimnya juga jadi orang yang benar.
nggak nerima suap, nggak ini. Memutuskan hukum dengan benar, ya, dilaknat. Orang yang menyuap dan orang yang disuap, dua-duanya dilaknat. Fil hukmi, di dalam memberikan hukum, ya. Si hakim tadinya hukumnya berat nih, dinakut-nakutin hakimnya hukumnya berat nih, ya. Jadi kalau ada duit bisa gampang, ya, hukumnya jadi ringan atau bisa jadi bebas, ya. Nah, semua itu tergantung di hakimnya. Satu perkara tergantung di hakimnya. Kalau hakimnya benar, kalau hakimnya nggak benar, jadi kagak benar, ya, karena keputusan di tangannya dia. Nah, itulah ketika keputusan di tangannya dia, nah, pilihan ada di dia, ya. Dia membela agama, dia takut sama Allah atau diberani sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Godaannya besar, ya. Rawahul Imam Ahmad wa Tirmidzi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Tirmidzi. La'anallahu ar-rashi wa murtashi fil hukum. Ya, jadi semuanya masuk kriteria, semuanya di dalam menyuap dan disuap, ya, semuanya masuk ke dalam laknat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi kalau mau benar-benar dah, ente mau masuk ke kantor, ke pabrik dan lain sebagainya dengan jalan yang benar, diterima, nggak diterima nggak apa-apa, cari kerjaan yang lain, ya. Jangan sampai menyuap. Masuk sekolahan juga, wah, sekolahannya bonafit, sekolahannya bagus, anaknya kepintarannya kurang, nggak bisa masuk situ, ada standarnya. Udah tolong masukin anak saya, kasih apa tuh namanya, kasih riswah, kasih suap biar anaknya masuk. Nah, masuk juga ke dalam laknat Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak berkah, ya. Ketika disandarkan dengan sesuatu yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak menjadi berkah. Kemudian yang termasuk kemaksiatan tangan adalah wa ihraqul hayawan bi fathil ya kadzari binar, ya. Yang termasuk daripada kemaksiatan tangan adalah membakar hewan, ya. Membakar hewan, melempar hewan ke api, dilempar hewan ke api unggun atau tabunan, dengan sengaja dilempar tuh hewan ke tabunan, kucing, apapun, ya, nggak boleh. Illa idza azah wa ta'yin tariqan fid dafa', ya, fi tanahiyatuhu fayajuz hina idzin li darurah, ya, kecuali memang dia nggak sengaja, ya, binatang masuk ke api dan lain sebagainya. Wa muslah, ya, bi fathil mim, bi dhammil mim wa sukunun sa, muslah atau maslah, ya, bil hayawan. Muslah atau maslah bil hayawan kagate uzunihi, menyiksa hewan dengan apa? Kupingnya dipotong, ya, kupingnya dipotong. Hewan masih hidup dikulitin, disamak, dikulitin. Hewannya masih hidup tapi dikulitin. Oh, itu nyiksa hewan. Nendang hewan, ya, hewan ditendang atau hewan dihardik, ya, dan lain sebagainya. Atau dilempar, disiramin air panas, nggak boleh, haram. Ruwiya an Ali karamallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah dan semoga Allah meridainya, anahu qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul, kata Sayyidina Ali mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wa muslah walau bil kalbil agur, kata Rasulullah, waspadalah kalian dengan menyiksa hewan, waspadalah jangan sampai menyiksa hewan walaupun anjing akur, anjing gila, walaupun dengan anjing gila. Jangan, nggak boleh siksa anjing gila, disambit-sambitin, walaupun terhadap anjing gila. Jadi harus punya sifat rahmat, punya sifat kasih sayang dengan manusia ataupun dengan hewan. Wallahu a'lam.
الفاتحة بالقبول تمام كل صلاة مع صلاة شام ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافية لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا ومشايخنا في العافية كرمنا بكم فتوى المنخ ورزق وسن يسر الغيور أكرمنا بكم العلم والأمن الخشية والمتابعة لرسول الله الأعظم ورزقنا للناس واختم لنا ولكم الحسنى في خير لطف وآفية جاملة شاملة لخيرات الدنيا والآخرة لا روحي الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر والشيخ محمد النووي الجاوي الشافعي. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين الذين أنعمت